Pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan negara untuk menjalankan program-program andalan. Dan salah satu langkah yang diambil adalah dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada awal 2025 nanti. Tapi ternyata tak semudah itu, kawan. Rencana ini langsung mendapat badai kritikan dari masyarakat hingga kalangan pengusaha. Pasalnya, kebijakan ini dinilai cenderung lebih membebani masyarakat kelas menengah, memicu penurunan daya beli, hingga berdampak negatif pada UMKM. Pelaksana sementara Ketua Harian YLKI Indah Sukmaningsih mengaku mendapat banyak aduan dari masyarakat selaku konsumen. Masyarakat tuh nggak bisa ngomong. Mana sih ada masyarakat, itu kan YLKI karena dia ngadu ke kita nanyain. Bingung saya sama tanda tangan kontrak. Emang yang menambahi siapa? Kemudian kontrak berlaku sekian tahun. Sekarang pengen yang tegas gitu loh. Ditunda. Ya udah ditunda. Sampai kapan kan kemudian bisa diberlakukan. Minta itu aja loh, nggak diturutin. Yang inilah, yang itu. Ramainya penolakan membuat pemerintah berusaha menenangkan masyarakat bahwa tak semua aspek akan terkena tarif PPN 12%, terutama untuk kebutuhan yang sering bersinggungan dengan kelas menengah. Hal ini untuk memberikan kelonggaran dan pengecualian agar kenaikan tarif PPN tidak membebani masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2017, ada berbagai barang dan jasa yang jadi pengecualian pengenaan tarif PPN 12%. Kita pernah bahas di video sebelumnya, buat kalian yang belum nonton bisa cek di sini. Namun, pengecualian ini dinilai tak mengurangi efek domino kenaikan PPN 12%. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia Handaka Santosa memberi pandangan dari kacamata pengusaha bahwa kenaikan angka 1% akan berdampak pada kenaikan harga semua komponen produksi, bukan hanya barang jadinya saja. Misalnya, untuk produksi sepotong celana, kenaikan PPN sebesar 1% berarti kenaikan ongkos 1% untuk tiap komponen produksi, seperti kain, kancing, resleting, hingga distribusi. Sehingga bisa memicu kenaikan harga barang lebih dari 5%. Belum lagi kalau bicara tentang kenaikan UMP 6,5% yang harus pengusaha tanggung untuk menggaji karyawan. Atau malah kenaikan UMP 6,5% ini juga untuk menopang keputusan PPN 12%. Lah, jadi sama aja dong, kapan bisa nabungnya nih kita? Hanya 1%, itu kenyataan nggak seperti itu. Karena apa? Karena bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi suatu barang sudah naik dulu. Jadi kenaikannya itu bisa sampai di atas 5%. Ini yang akan mengkhawatirkan kami, apalagi dengan adanya kenaikan upah minimum yang harus kita jalankan. Kita mengharap agar pemerintah bisa membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% ini. Semakin banyak pihak yang menyuarakan keberatannya, membuat pemerintah kembali bermanuver nih guys. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut penerapan kenaikan tarif PPN 12% hampir pasti akan diundur. Pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah. Tetapi wacana ini kembali mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Ketua Afiliasi Global Retail Indonesia Roy Nicholas Mande memproyeksikan kenaikan sebesar 1% hanya akan menambah pemasukan negara sekitar 70 triliun hingga 80 triliun rupiah. Sementara, pemerintah juga harus mengeluarkan bantalan bansos untuk membantu daya konsumsi masyarakat yang menurun. Tahun lalu 2023 pendapatan PPN kita 749 triliun. 1%-nya kalau kita kenakan nanti 2025 anggaplah menjadi 80 triliun. Hanya 80 triliun itu aja kenaikannya. Tetapi multiplier efeknya dengan naiknya 1% itu, satu, mesti ada bantalan kepada masyarakat. Ya kembali lagi, uang itu keluar lagi untuk bantalan. Nah jadi buat apa menaikkan yang juga nggak akan mencukupi, bahkan juga keluar lagi karena ada perlu bantalan-bantalan, bantuan tunai dan lain sebagainya. Keputusan akhir soal kenaikan PPN ini akan menjadi ujian bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan menjaga stabilitas ekonomi. Gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini jadi solusi atau justru jadi beban baru? Share pendapat kalian di kolom komentar.